أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين إلى آخر الزمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita senantiasa sebagai orang yang beriman untuk terus menerus kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi para perindu ridha Allah, bagi para pencari cinta Allah, malam bagaikan mall ruhani, malam bagaikan pesta ibadah. Dari malam manusia diminta untuk justru memberikan pembuktian diri kepada Allah. 1 bulan belakangan ini dunia memang diramaikan dengan kegiatan malam, tapi kegiatannya justru di yang 21 inci itu, kalau yang di depan TV, atau yang di 2x3 meter itu kalau di depan layar, yaitu memang bermalam tapi di hadapan tayangan sepak bola dunia. Jamaah rahimahullah yang berbahagia, bahkan ada orang yang meniatkan diri untuk bangun malam menonton negara kesayangannya. Ada yang melakukan dengan bersama-sama teman, dan ada yang menyaksikan dengan sendirian. Tapi dia kekeh dan bersungguh untuk menyaksikan bangun di tengah malam. Jamaah rahimahullah yang berbahagia, bahkan dalam satu informasi berita online disebutkan pada waktu pertandingan Perancis dengan Inggris ada 23 juta orang di tengah malam yang menonton di depan TV menyaksikan itu. Dan semua itu akan segera selesai di 1 minggu ke depan ini. Jamaah rahimahullah yang berbahagia, apa yang membedakan cara bangun malam para penggila bola dan pencinta mahabbah ilahi? Kalau orang-orang yang bangun malam karena mencintai bola, habis itu kepala pusing, kadang-kadang subuhnya melewat, bahkan kegiatan kerja menurun, kegiatan belajar pun juga menurun.
Ini kalau kita bangun malam untuk menonton bareng sebuah piala dunia. Tapi ada piala dunia akhirat yang dia bukan ditonton, tapi dinikmati. Dan orang-orang yang bisa menangkap kenikmatan itu, dia tidak akan meninggalkan kenikmatan malam. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, Syekh Mustafa Masyhur beliau mengatakan bahwa malam atau qiyamul lail itu adalah bekal. Allah juga pada surah An-Naba menyebut bahwa malam itu adalah sebagai pakaian. Wa ja'alna laila libasan, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan satu surah dalam Al-Quran itu ada namanya surah malam, surah Al-Lail. Dan Allah itu ada bersumpah dengan menggunakan waktu malam, wal-lail, demi waktu malam. Jamaah rahimahullah yang berbahagia, karena itu malam menjadi momentum yang begitu strategis dalam menjadikan manusia orang-orang yang unggul, orang-orang terpilih. Bahkan kata Allah, orang-orang yang bangun di tengah malam dia melaksanakan sholat, ini orangnya insya Allah ayat mengatakan Rabbuka maqaman mahmud, punya peluang besar, reputasi orang itu akan mendapatkan banjiran pujian, maqaman mahmud, tempat yang terpuji. Jamaah rahimahullah yang berbahagia, oleh karena itu maka pada surah Al-Muzammil Allah memberikan satu gambaran dan perintah terkait dengan kegiatan malam. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Muzammil itu isim fa'il, artinya dia menyengaja menyelimuti diri. Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu di malam hari itu untuk melaksanakan sholat, kecuali pada waktu yang sedikit atau separuh waktu malam ini, atau kurang dari separuh, atau kalau bisa tambah dari waktu separuh ini. Jamaah rahimahullah yang berbahagia, ternyata malam itu menjadi tren bangkit dan bangunnya orang-orang yang mengadu pada Allah. Bahkan dalam banyak ayat Allah menyebut tradisi tilawah Quran itu adalah di malam hari. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka bersujud kepada Allah. Jamaah rahimahullah yang berbahagia, oleh karena itu malam adalah waktu manusia seperti Allah katakan tadi, membalut diri dengan pakaian ketakwaan. Malam adalah pakaian kita, kata Allah. Pakaian itu bisa membuat orang menjadi terhormat, dihargai dan dihormati. Ini satu fungsi berpakaian. Dan pakaian itu adalah bisa menutupi aib dan kekurangan kita. Mana yang tak pantas dilihat itu ditutupi oleh pakaian. Dan malam itu adalah waktu untuk manusia
dan bisa menutupi aib-aibnya di hadapan Allah. Begitu indah malam bagi orang-orang yang beriman jamaah yang berbahagia. Oleh karena itu, maka malam sesungguhnya waktu kita untuk memposisikan diri kita jauh lebih baik di hadapan Allah. Allah menyebutkan orang yang bangun malam itu diperintahkan untuk waratilil Qur'an tartila, baca Quran dengan bacaan yang perlahan-lahan, secara tartil, secara tidak terburu-buru. Kata Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan datang kepadamu, menemui, menghadirkan kepadamu dengan kegiatan sholat dan baca Quran itu, di mana kamu akan mendapatkan anugerah qawlan tsaqila, ucapan yang berat. Orang-orang yang rajin bangun malam, sholat dan baca Quran, cara berbicaranya itu punya kelas, ada bobot, ada kualitas, ada hikmah. Allah bantu ucapannya itu berkualitas. Maka orang-orang yang bangkit dan bangun malam hari, bahasanya akan dituntun oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, Allah juga menyebutkan inna syati'atal lail, sesungguhnya orang yang bangun malam itu ia asyaddu wa'a wa aqwamu qila, itulah waktu yang paling strategis untuk mengisi jiwa dan waktu yang paling strategis untuk lebih berkesan dalam membaca ayat-ayat Allah. Jamaah rahimahullah yang berbahagia, karena itu bagi orang yang beriman, malam itu adalah waktu untuk membuktikan diri kepada Allah. Pertama, bangun di malam adalah pembuktian keikhlasan kepada Allah. Di bangun malam, orang umumnya tertidur, tidak ada suara, tidak ada yang bersyuting, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang memuji, karena saat itu dia hanya berteman dengan air wudhu dan sajadah untuk sholat. Saat itu dia sedang membuktikan ikhlasnya kepada Allah. Ya Allah, di tengah malam yang sulit ini, di mana makhluk tak menyoroti, tak menyaksikan, tak memuji diriku, aku hanya butuh Engkau ya Allah. Yang kedua, malam itu, yang mulai itu, bangun malam itu adalah pembuktian kesungguhan, ketaatan, pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak punya semangat mengabdi berat untuk bangun malam. Orang yang tak punya kualitas mengabdi, dia begitu berat untuk berwudu dan bertahajud di malam hari. Dan yang terakhir, malam atau qiyamul lail adalah pembuktian manusia terhadap kesungguhannya dalam beramal. Karena untuk bangun malam, dia harus mengorbankan nyenyaknya tidur dan dinginnya air, dinginnya hembusan malam hari. Dia harus bersungguh berjuang untuk melawan dirinya, karena malam umumnya waktu untuk orang menenangkan dan mengistirahatkan diri. Tapi bagi orang-orang yang beriman, malam adalah waktu dia memperbaiki diri. Lihatlah Umar bin Khattab, kapan dia mengkaji, meneliti, melihat umatnya, kaumnya, warga dan rakyatnya. Pada malam hari lah dia datang ke rumah-rumah, inspeksi ke tempat penduduknya, menyaksikan mana penduduk yang butuh bantuan dan mana penduduk yang belum mendapatkan perhatian. Itu dilakukan pada waktu malam hari. Jamaah rahimahullah dan berbagi,
Mudah-mudahan kita menggunakan malam ini sebagai waktu utama kita, terutama untuk memperbaiki harga diri kita di hadapan Allah, kedudukan kita di hadapan Allah. Insya Allah orang-orang yang suka bangun malam, orang-orang yang cerdas, maka dulu para ulama kita, ratusan kita itu ditulis sewaktu dia bangun di tengah malam. Mudah-mudahan para peserta didik, para siswa, kecerdasan kita insya Allah akan dibantu dengan kita rajin untuk bangun sholat di tengah malam. Mudah-mudahan berguna bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum